Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Safi Romaro di Fitiki TV. Oke, kali ini gue pengen ngejelasin keadaan kucing gue yang lagi sakit. Kalau kata dokter, ini tuh dia tuh sakit dermatitis. Nih ya, kalian bisa lihat apa wujud dari kucing gue. Dia tuh penuh sama, maaf ya, kayak koreng gitu di telinganya gitu kan. Tuh, terus di lehernya nih dia nih gara-gara koreng sering digarukin jadi sering berdarah Ini berminyak. lama-lama nanti dia masuk ke Dan sana. ini pas lagi di dokter, kata dokter harus dibotakin bulu yang penuh korengnya, itu badan-badan dia yang penuh korengnya cuma Itu yang tadi sekitar aku daerah bilang kepala udah aja. tiga Yang bulan parah ya itu sih, dari emang kepala udah tuh, lebih. kalian bisa lihat sendiri tuh ya, kayak begitu kondisi kucing gua. Namanya nih ganteng kayak gini. Jadi dari mulai telinga, leher sampai ke dalam kuping. Ini kata dokter sih disebabkan oleh tungau dan kuman. Pertama tungau, kuman, jamur. Padahal dia tuh mandi tuh lumayan rutin kalau menurut gua gitu ya. Bukan menurut gua sih, kan gua yang mandiin sendiri kan, mandiinnya di rumah. Rutin sih, rutin mandi. Nih pas sudah dibotakinya. Nah, terus jadi kayak gini. Tuh. Oke. Tuh, ini dia lagi dibersihin telinganya karena kata dokter telinganya penuh sama kotoran. Emang sih salah gua kagak di apa? Kagak pernah ngebersihin kupingnya. Terus ini lagi diolesin salep sama dokternya. Sampai benar-benar sembuh. Abis dibersihin telinga, terus bukan dimasukin, Kalau sembuh dioles-olesin nanti salep. bulunya itu lagi kan Kak, itu dokter. Kalau misalkan yang udah kulitnya nggak rusak bisa tumbuh. Tapi kalau misalkan jaringan kulitnya udah mati jadi keloid, jadi jaringan ikat jaringan parut gitu. Mudah-mudahan ini kayak Nana kayak gini kan khawatirnya kulitnya udah kena juga, udah rusak tuh, jadi bulu di atasnya udah nggak bisa tumbuh kan. Tapi mudah-mudahan sih ini. Nanti kalau misalnya ini udah dikasih ada vitamin bulu dan kulitnya di rumah, Udah gak ada. dikasih yang kayak minyak ikan gitu loh, Mas, untuk tiap hari satu kapsul. Yang kayak minyak ikan gitu. Yang minyak ikan itu ya ada tuh. Yang soft kapsul kan bentuknya. Bisa dikasih itu. Tapi kalau dikasih vitamin manusia bisa nggak? Minyak ikan manusia? Iya, kan ada tuh yang kurkuma. Baiknya sih yang hewan aja, kan ada tuh banyak juga kan jual yang minyak ikan itu khusus untuk kucing, anjing. Yang soft kapsul itu Iya, mending sih dikasih yang kayak gitu. dicampurin aja ya kalau ribet ya, campurin ke makanannya. Kalau Iya. ikan kan biasanya mereka mau tuh. Minyak ikan biasanya mereka makan sendiri tuh, mau ada yang mau makan sendiri. Nanti paginya kayak gini ya Kak, dibersihin dulu terus dikasih salep, sorenya bisa langsung disalep aja buat. Oke, sebentar. Kalau kayak gini nyebabin bulu rontok parah ya? Iya, karena kan si scabiesnya dia rusak kulit. Dia bikin terowongan di kulit. Folikel akar rambut yang baru mau tumbuh ini rontok. Jadi rambut di atasnya udah dicabut, udah terkelupas. Biasanya dua tetes aja, dua kali sehari. Terus habis di gini di telinganya. Digini biar masuk. Iya, iya. Ini sekali lagi terakhir. Tuh. Sayang. Ya itu oke, terakhir. No. Terus nih dia kan tuh, kalian tahu ya kan, di dokter itu sempet ngamuk karena pada dasarnya kucing gua nih si Gamping nggak pernah keluar rumah. Iya, kasihan gue sedih di sini ngeliat ya, apalagi pas ngeliat kok koreng-korengnya tuh dikopetin sama dokter kan sampai berdarah-darah lagi, baru kasih salep habis itu ini baru
dimasukin obat tetes telinga. Ini dia lagi disuntik, ya, lagi disuntik. Ada di sini dia ada 2 suntikan, satu suntik anti kuman dan anti kutu, 2 suntik antibiotiknya. Tuh, makanya kena korban tuh. Dicakar ya, Kak? Tuh, harusnya kalau belum terlalu parah cuman bisa pemulihan itu cepat waktunya, kalau kata dokternya seminggu juga atau 2 minggu sembuh. Dan kalau udah kayak kucing gua kayak gini bisa sampai berbulan-bulan, jadi paling bisa sampai 2 bulan gitu, paling cepat 2 bulan gitu. Cara habis dibotakin gini kan gue sempet tanya, nanti bisa tumbuh lagi nggak bulunya. Terus kata dokternya kalau jaringan sel kulitnya dia bagus, nggak mati, maksudnya nggak jadi jaringan sel kulit mati, bisa tumbuh lagi kok. Dan ternyata alhamdulillah bisa tumbuh lagi bulu-bulunya. Ini gue nggak minta semua ya di apa namanya dibotakin, soalnya nanti dia bakalan kedinginan gitu, kasihan, karena kan bulu kan pelindungnya dia. Nih dia ngamuk, ini lagi ditenangin sama dokternya. Iya, sabar. Gak apa-apa. Sebentar, 1 kali ini itu sudah. Biar kita pakein sabar, terus kamu pulang. Ya kan, biar cepat. Jadi elus-elus Kak, boleh? Iya, pinter. Ganteng, pinter. Kan tadi nggak teriak itu sana. Nyata. Udah. Ya udah, tinggal kasih alat aja. Kalau kutu kucing gitu bisa nular ke manusia nggak sih, Dok? Skip ya? Enggak, kutu. Untuk kutu. Nih dia lagi ngamuk lagi nih tuh, masuk ke kolong-kolong. Emang dia kalau di rumah juga kalau lagi ngamuk suka masuk ke kolong-kolong, jadi bener-bener suka masuk ke kolong-kolong gitu ya. tuh. Dia emang penakut sih, karena emang nggak pernah keluar rumah, jadi gitu. Tuh, kasihan ganteng. Ini dokternya lagi ngeracik obat ya. Lagi ngeracik obat buat dibawa pulang. Tuh, jadi dia sementara masuk dulu ke dalam tas. Ini tas kucing ya, tas hewan sih. Jadi gua bawa si ganteng pakai tas ini. Sengaja gue belinya yang model tas, soalnya kalau yang model keras itu dia agak berat nih. Kalau ini bisa digemblok, bisa di selempang sesuka kita, bisa juga dijinjing gitu. Dan ini di dalam dia lagi ngejilat-jilatin, padahal udah dikasih salep apa sih. Dan ini nih Tara obatnya, ya Allah banyak banget. Satu kali sehari dikasih, berarti besok lagi ya. Selama 10 hari itu habisinnya Kak. Nanti 2 minggu depan, Kalau obatnya udah habis aja kali. 2 minggu kemudian kita suntik yang untuk kutunya lagi. Oh, iya. Sampai kita cek lukanya lagi, si kulitnya lagi. Sama sebentar ada vitamin untuk kekebalan tubuhnya dia. Karena kalau misalkan berat, kalau penyakit kulit saat dia stres, kekebalan tubuhnya menurun, akan semakin meningkat. Jadi ini kita bawain juga untuk kekebalan tubuhnya. 2 kali sehari 2 tetes. Lingkungannya juga sering dibersihin ya Kak, dengan tempat dia main. Dikasih obatnya harus pastiin dia telan si vitamin untuk kekebalan tubuhnya dia.
Karena kalau penyakit kulit emang agak lama terapinya. Jadi baiknya kalau misalkan udah ada gejala langsung di ini. Dan di sini gue benar-benar semua total keseluruhan dari mulai pengobatan terusnya konsul itu sekitar 644.000. Ini sama dokternya dikasih salep, dikasih vitamin, dikasih obat minumnya, terus dikasih obat tetes telinga juga. Dan kata dokter 2 minggu habis selesai obatnya harus balik lagi untuk suntik. Jadi setiap 2 minggu datang lagi untuk suntik anti kutu dan antibiotiknya. Dan itu tuh untuk suntiknya itu suntik antibiotik 100.000 dan untuk suntik anti kutu dan anti jamur itu sekitar 150.000. Jadi ya total bisa 250.000 sih sekali suntik. Aku di rumah adanya kayak gini. Dok. Kalau obatnya nggak bisa sama sekali di kapsul dimasukin ke mulutnya dia, baru di Pakai itu ya. Tapi benar-benar harus dipastiin habis ya Pak. Sama kondisinya benar-benar dijaga, nggak boleh kontak yang lain dulu, terus dia kalau bisa dipisahin dulu, karena saat dia kekebalan tubuhnya menurun, gampang karena terinfeksi penyakit lain duluan. Ini seukuran penuhin aja ya sampai sini. 0,4 cc aja segini. 0,4 cc aja. Kita dia 4 kilo tadi, 4,3. 0,4 cc. Ada kan nggak? Iya ada. Ada Jadi kok. segitu aja. 2 minggu kemudian kontrol lagi, kemudian kondisinya memang dijaga karena saat kekebalan tubuhnya menurun, ada infeksi jamur, gampang karena penyakit virus, apalagi dia belum divaksin gitu kan. Kebersihan lingkungannya di ini, mandi karena dia masih luka, jangan dulu aja dimandi, lap-lap aja. Iya. Vaksin di sini berapa, Dok? 160 pertama, kedua 160. 180, rabies 100. Jadi setelah itu udah tinggal vaksin tahunan aja. Oh. Ibu banyak sih. Banyak di rumah ya. Oh. Cuman kalau misalkan satu vaksin, satu nggak divaksin, Kasihan ya sama aja. Iya. Mendingan Iya, steril dulu. Dan ini keadaan kucing gua setelah diobatin. Udah alhamdulillah kan, kalian bisa lihat. Bisa lihat sendiri udah mulai pada mengering. Dan ini di sini gua pakein corong kucing. Ini corong kucing ini disebut kolar, gua ngikutin saran dokter. Jadi biar dia tuh nggak garuk-garuk terus fungsinya. Jadi kan kalau nggak garuk-garuk terus kan cepat kering ya. Karena kan kalau digaruk terus nanti dia bakalan berair lagi, berdarah lagi. Jadi kata dokter harus dipakein kolar. Jadi buat kalian pecinta kucing yang kucing kalian sama kayak kucing gua, punya penyakit kayak kucing gua saranin pakai kolar. Jadi tulisannya tuh colar ya, COLLAR. Beli aja, ada di pet shop atau di online juga ada. Jadi dia tuh fungsinya untuk melindungi anggota tubuh bagian leher kucing yang gatal-gatal. Dan ini nih kalian bisa lihat tuh, alhamdulillah kan di telinganya udah kagak ada. Paling cuma sisa-sisa sedikit kayak koreng-koreng gitu sedikit. Ini belum gua bersihin lagi. Jadi udah alhamdulillah udah mendingan sih sekarang, udah kering dan dia juga udah mau makan, udah mau berbaur sama temen-temennya yang lain. Oke guys, cukup sampai di sini ya penjelasan gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Dan buat kalian yang baru silahkan subscribe.